Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 atas nama Indah Lestari dan Salotina Nabial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab pertama yaitu Kitab 1 Tawarik. Pendahuluan, Kitab Tawarik merupakan pelengkap bagi catatan-catatan dalam Kitab Samuel dan Raja-Raja, menceritakan kembali sejarah Israel dari bapa leluhur berdasarkan silsilah sampai pada jatuhnya kerajaan Israel Selatan atau Yehuda ke tanah Babel. Ciri-ciri khas, daftar silsilahnya menjadi daftar terpanjang dan paling lengkap dalam Alkitab. Kitab ini dengan jelas menguraikan kebangunan rohani dan pembaharuan yang pernah terjadi sebelumnya dari semua bentuk penyembahan ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kitab ini menekankan perjanjian Allah dengan Daud. Inti berita dari 1 Tawarik yaitu ibadah dalam perjanjian lama. Ibadah kepada Yahweh merupakan bagian dari inti cita-cita teokratis yang diketengahkan oleh penulis Tawarik untuk Yerusalem pada masa pasca pembuangan. Kisah mengenai ibadah umat Ibrani dalam kitab Tawarik menggambarkan bermacam-macam pengalaman rohani orang Israel dan sangat berguna sebagai suatu ringkasan dari ibadah perjanjian lama pada umumnya. Ungkapan-ungkapan penulis 1 Tawarik. Secara berulang-ulang, penulis Tawarik menggunakan berbagai ungkapan baku yang berkaitan dengan sikap dan tujuan hati orang Israel secara perorangan, secara kebersamaan menunjukkan bahwa pengertian pembalasan ilahi bukanlah sekedar konsep tabur tuai, tetapi apabila mereka sungguh bertobat, maka kemurahan Yahweh dan kapasitas belas kasihannya akan turun untuk memulihkan bangsa itu. Pengajaran Kitab 1 Tawarik, pasal 1-9 dalam Tawarik pasal 1 ayat 1-9 dan ayat yang ke-44, daftar silsilah bangsa Israel. Bagian ini menjelaskan daftar silsilah-silsilah. Daftar silsilah Adam sampai kepada Abraham dan sampai kepada Esau bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-54. Daftar silsilah keturunan Yehuda bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-3 dan ayat yang ke-24. Daftar keturunan Simeon, Lewi, dan Benyamin bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-8 dan ayat yang ke-28. Daftar silsilah Saul bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 8 ayat yang ke-29 sampai yang ke-40. Daftar penduduk Yerusalem sesudah peperangan bangsa Israel di Babel bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-44. Pasal 10 sampai yang pasal 29 dalam Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-29 ayat 30, riwayat Daud dan kerajaannya. Isi pasal-pasal ini diawali dengan riwayat kematian Raja Saul yang kemudian dilanjutkan dengan riwayat Raja Daud. Pada akhirnya pemerintahannya Raja Daud memberi amanat kepada Salomo anaknya untuk membangun Bait Allah bagi umat Israel. Kitab yang kedua itu Kitab 2 Tawarik. Pendahuluan, 2 Tawarik hanya berfokus pada memandang kerajaan Yehuda di selatan sebagai aliran utama dari sejarah penebusan Israel karena Bait suci di Yerusalem tetap menjadi pusat penyembahan yang benar kepada Allah. Yang kedua, Raja Yehuda adalah keturunan Daud dan Yehuda adalah suku terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali untuk membangun Yerusalem dan Bait suci kembali. Penulisan dan tahun penulisan 2 Tawarik sama dengan 1 Tawarik. Dengan tujuan, 2 Tawarik ditulis untuk kaum sisa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali warisan rohani mereka. Kitab ini menekankan kebangunan rohani, pembaharuan, dan kebangkitan kembali iman bagi para buangan yang patah semangat, yang mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Ciri-ciri khas,
Cakupan sejarahnya pada hakikatnya sama dengan kerangka waktu dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Fokusnya adalah Bait Suci di Yerusalem. Kitab ini menampilkan 5 kebangunan rohani nasional, termasuk yang dipimpin oleh Hizkia dan Yosia. Penulis menekankan berulang-ulang tentang pentingnya mencari Tuhan. Inti berita dari 2 Tawarik yaitu penekanan penulisan Tawarik pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan ibadah dapat dilihat dalam hal riwayat tabut perjanjian serta persiapan pembangunan Bait Suci. Yang kedua, menceritakan secara teliti perayaan hari-hari besar dan menekankan pentingnya beberapa usaha pembaruan yang menyusul periode-periode kemutatan. Yang ketiga, penulisan kitab ini juga menegaskan bahwa penawaran dan pembangunan orang Yehuda merupakan pernyataan murka Allah atas umatnya yang tidak menghiraukan pemberitaan para nabi. Bisa kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 15 sampai yang ke-16. Pengajaran kitab 2 Tawarik yaitu pasal 1 sampai pasal 9 dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 9 ayat 31. Riwayat tentang Salomo dan kerajaannya. Pasal-pasal ini menjelaskan bagaimana setelah Salomo diresmikan menjadi raja bangsa Israel, dia mulai membangun rumah Tuhan sebagaimana dipesan oleh Daud. Kemudian Salomo mentabiskan rumah Tuhan yang telah didirikannya itu dengan memberikan kurban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam pemerintahan Salomo yang berkenan kepada Tuhan itu, dia menerima berkat kebesaran dan kemuliaannya. Akhir pasal 9 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 31 menyebutkan wafatnya Salomo. Pasal 10 sampai 36 dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 36 ayat 23 riwayat tentang raja-raja dalam kerajaan Yehuda. Dalam pasal-pasal ini kerajaan Yehuda yang kebanyakan dari mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Kebanyakan dari raja-raja kerajaan Yehuda setelah Salomo bersifat seperti yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 16. Itulah sebabnya mereka dihukum oleh Allah. Kitab Esra. Pendahuluan. Esra dan Nehemia adalah pembaharu yang hidup sesaman pada periode sesudah pembuangan. Esra adalah seorang imam mahir dalam kitab hukum Musa dan sangat diingat karena pembacaan Taurat yang dilakukannya di tengah masyarakat sesudah pembuangan, dan akibat dari pembacaan itu ia adalah keturunan dari suku Lewi. Oleh sebab itu ia diduga mempunyai jabatan sebagai sekretaris dari Raja Artasasta ataupun penasehat untuk orang Yahudi dalam kabinet kerajaan Persia. Penulisan Esra dan Nehemia merupakan satu kitab dalam perjanjian lama Ibrani. Namun demikian, dalam penulisannya kitab ini dipisahkan dengan maksud untuk memperjelas peranan atau tugas mereka masing-masing, baik dalam kerajaan Artasasta maupun di kalangan orang Yahudi sendiri. Diperkirakan kitab ini ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi, yang menurut tradisi orang Yahudi Israel adalah penulisnya. Tujuan penulisan sejarah. Yang pertama, berhubungan dengan adanya kebutuhan untuk memelihara catatan mengenai pemulangan umat Israel dari Babel ke Yerusalem. Yang kedua, menyoroti kesetiaan Yahweh. Pengharapan dalam hati umat Israel pada masa pasca pembuangan dengan cara menunjukkan pemeliharaan Allah yang bekerja di antara raja-raja dan pemerintah. Inti berita dari kitab Esra, Yahweh sebagai yang menepati perjanjian kesetiaan Allah pada firman-Nya sebagai bahwa masih ada harapan bagi umat Israel. Yang kedua, kita harus belajar dari kesalahan
dan dosa-dosa di masa lampau, tidak seperti orang Yahudi yang mana belum lama kembali dari pembuangan, tetapi jatuh lagi dalam dosa yang lama yang menyebabkan mereka dibuang lagi. Pengajaran kitab pasal 1 sampai pasal 6 dalam Esra 1 ayat 1 sampai 6 ayat 22. Umat Allah kembali dari pembuangan di Babel dan membangun. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan tentang Raja Koresi yang berkuasa pada waktu itu, mengizinkan umat Allah kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Pasal 7 sampai pasal 10 dalam Esra 7 ayat 1 sampai 10 dan ayat yang ke-44, pembaharuan oleh Esra atas bangsa Israel. Esra kembali ke Yerusalem dengan surat kuasa dari Raja Artasasta, dan mulai pembaruan terjadi di Yerusalem. Kitab Nehemia. Pendahuluan, Esra dan Nehemia adalah pembaharu yang hidup sesaman pada periode sesudah pembuangan. Nehemia sangat terkenal karena kemampuan administrasinya yang ditunjukkan dalam mengorganisir masyarakat, dalam memperbaiki dan membangun kembali sebagian tembok Yerusalem yang dihancurkan oleh orang Babel. Nehemia adalah juru peminum Raja Artasasta. Penulisan Esra dan Nehemia merupakan satu kitab dalam Perjanjian Lama Ibrani. Namun demikian, dalam penulisannya, kitab ini dipisahkan dengan maksud untuk memperjelas peran atau tugas mereka masing-masing, baik dalam kerajaan Artasasta maupun di kalangan orang Yahudi sendiri. Diperkirakan kitab ini ditulis sekitar tahun 400 Masehi, yang menurut tradisi orang Yahudi, Esra adalah penulisnya. Tujuan untuk melengkapi catatan-catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra, untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum siswa melalui kepemimpinan yang salah dari Nehemia dan Esra. Ciri-ciri khas dari kitab Esra. Kitab ini dari kitab Nehemia. Kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah Perjanjian Lama orang Yahudi sebelum tiba masa Perjanjian Baru. Nehemia adalah contoh seorang tokoh teladan dan pemimpin yang saleh dalam pemerintahan. Nehemia adalah salah satu contoh tokoh Perjanjian Lama terkemuka yang mengandalkan doa. Inti berita, anak-anak Tuhan harus bersikap rela untuk bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan sesuai tugasnya masing-masing. Seorang pemimpin umat Allah tidak boleh menganggap dirinya lebih benar daripada orang yang dipimpinnya. Pengajaran kitab pasal 1 sampai pasal 11 dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan ayat 36. Keamanan kota Yerusalem dilaksanakan. Nehemia mendengar keadaan kota Yerusalem yang rusak berat. Langkah pertama yang diambilnya ialah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dalam melaksanakan kembali tembok ini, Nehemia lebih dahulu berpuasa dan meminta bantuan dari raja. Kemudian Nehemia memeriksa kembali tembok-tembok yang sudah runtuh. Dalam pembangunan ini, Nehemia menghadapi ancaman-ancaman dan tantangan, tetapi Nehemia menanggapinya dengan berdoa dan penjagaan serta memberikan teladan yang baik kepada penguasa-penguasa. Akhirnya, pembangunan tembok selesai dan ditempatkan penjaga-penjaga. Langkah kedua, Nehemia menambah jumlah penduduk di kota Yerusalem dengan orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, yaitu mereka yang mau mendengar kitab Taurat, meskipun yang mengaku dosa dan suka berdoa, mereka yang membuat perjanjian dengan Allah. Pasal 12 sampai pasal 13 dalam Nehemia 12 ayat 1 sampai 13 dan ayat 31. Keamanan hidup rohani umat Allah dilaksanakan. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa setelah tembok kota Yerusalem selesai dibangun, Nehemia mulai mengadakan pembangunan rohani umat Allah.
Hal ini dimulai dari kehidupan rohani para imam, karena para imamlah yang memegang peranan penting dalam hidup rohani umat Allah. Kitab Ester, pendahuluan. Peristiwa yang dicatat dalam kitab Ester terjadi di kota Susun, ibu kota Media Persia, pada zaman Ahasiweros atau Artasasta. Kitab ini menceritakan adanya satu kelompok dari bangsa Persia dipimpin oleh Haman hendak melenyapkan semua orang Yahudi yang tinggal di Persia pada waktu itu, dan bagaimana mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib pada tahun-tahun berikutnya. Peristiwa pelepasan tersebut dirayakan setiap tahun oleh bangsa Yahudi yang disebut dengan Hari Raya Purim. Penulisan kitab ini sendiri tidak memberi petunjuk mengenai siapa penulisnya. Yang sebenarnya, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Mordekailah penulisnya, namun tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tetapi dari isi dan segi penulisannya, maka penulisnya pastilah seorang yang ahli dan memiliki pengetahuan luas mengenai cara bekerja di lingkungan istana dan dapat dipastikan ia memiliki informasi yang dapat diketahui oleh Mordekai dan Ester. Tradisi Yahudi mengakui Nehemia adalah penulis kitab ini yang kemungkinan besar ditulis pada abad ke-4 atau menjelang abad ke-3 sebelum Masehi, dengan tujuan menyampaikan mengenai tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Meskipun Allah tidak kelihatan secara langsung dalam kitab ini, tetapi umatnya dapat melihat dan mengalami campur tangan Allah yang bekerja di tengah kesukaran umatnya. Kitab ini hendak menyampaikan bahwa cara yang dipakai Allah bisa berubah-ubah, tetapi tujuannya tetap dan dalam rencana pekerjaannya. Ciri-ciri khas, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang diberi nama wanita selain Rut. Kitab ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab ini. Dalam kitab ini tidak ada petunjuk tegas mengenai penyebutan nama Allah secara langsung. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan dalam kitab ini, namun pemeliharaannya tetap nyata bagi umat Yahudi. Inti berita Purim. Kitab Ester dibaca setiap tahun pada waktu orang Yahudi merayakan Hari Raya Purim atau undi-undi, sebagai peringatan peristiwa pelepasan umat Yahudi dari tangan musuh-musuhnya, khususnya Haman dan kelompoknya. Biologi Purim menegaskan bahwa Allah mampu bekerja dengan perantaraan malaikat dan juga dengan cara pembuangan undi. Yang kedua, umat Allah. Allah selalu menginginkan agar melalui pernyataan dirinya, umatnya selalu mempunyai hubungan yang layak dengan Dia. Kitab ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kedaulatannya, Tuhan sedang bekerja untuk melaksanakan kehendak-Nya, namun manusia tetap bertanggung jawab dan harus mengambil bagian serta mengerjakan bagiannya. Pengajaran kitab Raja Ahasiweros. Pasal 1 ayat 1, Raja Ahasiweros adalah raja yang memerintah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Dia adalah salah satu raja yang terkenal pada zaman itu. Namun, dalam pemerintahannya dia suka bertindak sewenang-wenangnya. Yang kedua, Ratu Wasti. Ratu Wasti adalah orang yang dipecat oleh Raja Ahasiweros karena pada waktu Raja Ahasiweros menyuruh Wasti memperlihatkan kecantikannya pada pesta yang diadakannya, Ratu Wasti menolak. Hal ini bagi raja adalah satu penghinaan. Maka raja memberikan keputusan bahwa Ratu Wasti dipecat sebagai ratu dan akan dicari penggantinya. Yang ketiga, orang
yang menerima kebebasan dari Raja Ahasiweros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan tertinggi di antara semua pembesar. Semua rakyat diperintahkan menyembah Haman. Haman sangat memusuhi orang Yahudi karena Mordekai tidak mau menyembah dia. Haman diberi kuasa oleh raja untuk membunuh bangsa Yahudi. Yang keempat, Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi yang menjadi pegawai istana raja. Dia mempunyai tugas di pintu gerbang istana raja. Dalam Ester pasal 2 ayat 5 dan pasal 19 ayat 21, dan ini adalah seorang yang tidak menyembah kepada Haman, karena menurut keyakinan Mordekai, hanya Tuhanlah yang patut disembah. Dalam pasal 4, dalam Ester 4 ayat 1-17, dijelaskan Mordekai berduka cita dan bersedih bersama orang Yahudi karena adanya keputusan raja memberi kuasa kepada Haman untuk membunuh orang Yahudi. Kesimpulan dari kitab 1 dan 2 Tawarik yaitu keberhasilan hanya dapat diperoleh apabila berdoa di pihak Allah. Allah tidak segan untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang percaya dan tulus hati. Pertolongan yang sejati hanya ada pada Allah yang adalah sumber kekuasaan. Kesimpulan kitab Esra, yang pertama, pemulihan kembali umat Allah dari pembuangan membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memberikan pengampunan kepada umat-Nya yang jatuh ke dalam dosa. Dengan melihat pembangunan rumah Tuhan oleh Esra, jelaslah bahwa Allah berkenan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah kepadanya. Yang ketiga, pernikahan anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenalnya merupakan dosa atau perzinahan di hadapan Allah. Yang keempat, pemulihan kembali umat Allah dari pembuangan merupakan penggenapan Allah terhadap firman-Nya melalui nubuat nabi-nabinya. Kesimpulan kitab Nehemia. Yang pertama, kitab Nehemia memberikan pengajaran untuk memperoleh kemenangan dari tantangan yang berat melalui penyerahan, kepercayaan kepada kuasa Allah, dan disertai dengan usaha yang sungguh. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin yang baik, seorang haruslah mempunyai sifat seperti Nehemia, yakni rajin berdoa, bersemangat, dan mempunyai penyerahan kepada Allah. Yang ketiga, melalui kehidupan Nehemia, kita mengetahui bahwa Allah mau dan bisa memakai siapa saja yang berbeban kepada pekerjaannya. Kesimpulan dari kitab Ester. Yang pertama, kitab Ester membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umat-Nya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, pengalaman Haman membuktikan bahwa kesombongan, ketamakan akan menghasilkan kerugian bagi diri sendiri. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Olehnya itu, kami mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan kami, yaitu survei kitab sejarah yang kedua dari 1 Tawarik sampai Ester. Terima kasih.